Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Yudi. Maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Ya, selamat siang Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman, mungkin ada yang bisa saya bantu. Begini Pak, saya ingin mengobrol-ngobrol sebentar Pak tentang murid saya. Oh, ya Pak Nyoman. Mungkin apa yang kita obrolkan pada siang hari ini Pak Nyoman. Eh, Begini Pak, saya ingin membahas kondisi anak-anak di sekolah saat ini, di mana saat ini saya mengajar di kelas 4 dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini mengalami penurunan motivasi belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya sangat menurun. Bahkan beberapa siswa setelah saya berikan tugas hanya membuat asal-asalan. Bahkan ada yang tidak mengumpulkan tugas, Pak Yudi. Oh, begitu Pak Nyoman. Jadi anak-anak itu mengalami penurunan di motivasinya Pak Nyoman. Nah, dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Nah, sekarang kira-kira apa yang ingin Pak Nyoman dapatkan di akhir obrolan kita nanti? Dari obrolan ini saya ingin menemukan hal-hal yang dapat membangkitkan motivasi siswa saya, Pak, agar lebih giat belajar dan membuat tugas eh, yang memang dibebankan dari guru, Pak. Oh, begitu ya. Nah, sebenarnya dari level 1 sampai 10 itu, menurut Pak Nyoman sendiri, Pak Nyoman itu ada di level yang berapa saat ini? Usaha atau kegiatan motivasi dalam murid pembelajaran? Eh, saya sih merasa saat ini masih berada di level 6, Pak. Oh, level 6. Nah, kalau Pak Nyoman ingin meningkatkan tuh, eh, meningkatkan ke level ke berapa? Sebenarnya saya enggak mau muluk-muluk, Pak. Eh, Ingin harus ke level 10 enggak. Saya ingin tahap demi tahap kelihatan siswa itu mengalami peningkatan motivasi belajar. Nah, saya inginnya di level 8 sajalah dulu, Pak. Cukup dah menurut saya. Oh, nah, kalau ke level 8 itu rencana Pak Nyoman itu sampai ke level 8 tuh gimana caranya Pak Nyoman? Eh, Mungkin saya akan memperbaiki pengelolaan kelas atau manajemen kelas saya dulu, Pak. Misalnya membuat pembelajaran menyenangkanlah bagi murid melalui kegiatan di awal diajak bernyanyi, melalui ice breaking yang berkaitan dengan ruang lingkup materi yang kita pelajari pada saat itu. Terus melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ruang lingkup materi. Terus saya mungkin bisa menggunakan media atau video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keinginan murid saya di kelas tuh untuk semangatlah belajar dengan saya di kelas, Pak. Oh iya itu kan benar Pak Nyoman, itu sangat bagus sekali ide-idenya Pak Nyoman itu. Nah jadi Pak Nyoman itu akan memperbaiki manajemen kelas Pak Nyoman dulu itu. Seperti dengan apa yang Pak Nyoman bilang tadi, misalnya membuat video biar siswa itu menarik itu. Nah dalam mana nih menurut Pak Nyoman dalam waktu paling dekat ini paling mendesak untuk dilakukan yang mana? Dari yang tadi Pak Nyoman bilang itu, yang waktunya paling mendesak. Saya pikir saya akan segera lakukan dalam pembelajaran nanti, Pak, mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dan memberikan siswa ice breaking yang menyenangkan lah di awal pembelajaran itu untuk memancing siswa untuk semangat
dan merasa senang. Kita lihat dari tersenyumlah siswa pada saat kita mau masuk kelas tuh tersenyumlah. Itu Pak. Tuh. Ya Pak Nyoman, itu kan bagus tuh intinya. Jadi kalau kita sudah masuk ke kelas, lihat siswa itu tersenyum, jadi apapun pelajaran itu kan bisa kita berjalan dengan lancar. Nah kapan itu akan dilakukan Pak Nyoman? Untuk melakukan penerapan pembelajaran seperti itu. Kapan Pak Nyoman akan melakukan itu? Saya akan melaksanakannya rencananya mulai hari Senin setelah MPLS ini Pak. Akan mempersiapkan segala sesuatunya supaya bisa mencapai apa yang saya inginkan tentang meningkatkan motivasi belajar siswanya Pak. Ya baik Pak Nyoman. Nah, saya sangat mendukung dengan apa yang tadi yang Pak Nyoman bilang untuk melaksanakan rencana aksi meningkatkan motivasi siswa itu dalam proses pembelajaran yang telah Pak Nyoman buat. Nah, siapa yang akan membantu Pak Nyoman dalam melakukan hal seperti itu? Menurut yang di sekolah ada rekan sejawat yang selalu membantu saya Pak, karena jujur yang belum begitu ahli dalam bidang membuat video yang menarik lah. Maka itu saya mempunyai teman rekan sejawat yang mahir di bidang IT. Nah, saya akan meminta beliau lah yang menuntun saya untuk membuat video pembelajaran yang menarik, Pak. Oh, begitu Pak Nyoman. Nah, bagaimana Pak Nyoman bagaimana saya tahu penerapan Pak Nyoman dalam pembelajaran dengan baik itu? Begini Pak, nanti setelah apa yang Tiang coba lakukan di kelas, nanti kalau Pak Yudi ada waktu, mungkin minggu depan kita akan ngobrol lagi Pak. Saya akan menceritakan rencana yang sudah saya lakukan nanti. Oh, baik Pak Nyoman. Nah, dari obrolan kita tadi, hari ini apa yang sudah Pak Nyoman dapatkan dari obrolan kita yang dari tadi itu? Dari kita berbicara atau ngobrol tadi itu saya dapat menemukan cara yang dapat memotivasi siswa saya Pak dengan mencoba 3 cara tadi. Selain itu juga saya bisa menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan saya dalam memotivasi belajar murid atau siswa yang menurun pada saat saya mengajar di kelas, Pak. Nah, kemudian bagaimana komitmennya Pak Nyoman terhadap rencana itu? Komitmennya seperti apa? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba, Pak, menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajaran, melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa. Tidak hanya saya lakukan nanti dalam kelas tertentu, tapi bagaimana nanti saya bisa menerapkannya ke semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Wih, keren tuh Pak Nyoman. Semoga rencana aksi nyatanya nanti berjalan dengan baik. Dan mungkin nanti kalau sudah berjalan dengan baik, saya minta untuk gininya, Pak Nyoman, belajar dari Pak Nyoman. Nah, baik saya tunggu hasil rencana Pak Nyoman. Semoga bermanfaat hasil diskusi hari ini ya Pak Nyoman ya. Iya Pak Yudi, sekarang saya setelah ngobrol tadi saya merasa senang dan sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran di kelas saya berhasil dengan baik. Terima kasih Pak atas waktunya untuk Tiang ajak sharing, Tiang ajak untuk berkeluh kesah lah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang meningkatkan kompetensi kita dengan terus belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada siswa, Pak.
Ya, baik Pak Nyoman. Nah, kita sama-sama sebagai guru mungkin dengan cara ini kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi ya Pak Nyoman ya, berbagi pengalaman. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak Nyoman, sama-sama. Selamat siang Pak Yudi, apa kabar hari ini? Apakah Bapak sehat? Oh, Sungkaro Man. Selamat siang juga Pak Nyoman. Kabar saya hari ini baik-baik saja Pak Nyoman. Oh, Astungkare Pak, saya ikut senang mendengar. Tetapi sepertinya tadi Pak, saya melihat hari ini Bapak kurang bersemangat dan ceria seperti biasa. Terpancar dari raut muka Bapak, kelihatannya Bapak banyak beban. Kalau boleh tahu, apa sih yang menyebabkan Pak Yudi seperti itu? Dan apakah Pak Yudi sedang ada masalah? Sepertinya ada yang mau Bapak sampaikan. Ya, betul Pak Nyoman. Akhir-akhir ini saya banyak yang ingin saya sampaikan dan saya banyak juga ada tugas. Kebetulan saya boleh minta waktunya sebentar Pak Nyoman sebelum saya memanggil Bapak. Oh, baik Pak, tidak perlu sungkan. Tidak terganggu waktu saya kok. Kalau begitu, kita bicara di bawah pohon cempaka sudut sekolah Pak ya, supaya lebih nyaman lagi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Nyoman sudah meluangkan waktunya untuk saya. Oke Pak Yudi, apa yang mau Bapak sampaikan? Silakan Bapak bisa menceritakannya sekarang. Nah, kan begini Pak Nyoman. Nah, seperti yang Bapak Nyoman ketahui, nah sekarang ini saya dan Pak Nyoman masih dalam proses pelatihan CGP, Calon Guru Penggerak. Nah, dalam waktu yang bersamaan, saya terpanggil juga mengikuti PPG. Nah, dalam keadaan inilah yang saya membuat dilema, Pak. Satu sisi, pelatihan CGP sangat bermanfaat bagi saya. Namun, di sisi lain, PPG juga sangat penting dan utama bagi saya. Nah, saya bingung, Pak. Apakah yang saya harus memundurkan diri di salah satu pelatihan ini karena masalah keterangan dalam memenuhi tugas-tugas yang dibebankan? Itu yang membuat saya bingung, Pak Nyoman. Oh, jadi menurut Pak Yudi, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan hari ini? Saya mengharapkan hari ini mendapatkan solusi dari apa masalah yang saya hadapi, Pak Nyoman. Tentang kebingungan saya dalam menentukan pilihan yang berkaitan dengan CGP dan PPG itu, Man. Soalnya sekarang tugas-tugasnya sudah menumpuk gitu, sudah banyak tugasnya. Oh, menurut Pak Yudi, kira-kira hal apa saja yang membuat Bapak merasa dilema, bingung, dan merasa keteteran dalam mengikuti pelatihan CGP dan PPG, Pak? Nah, jika dipikir-pikir tuh Pak Nyoman ya, yang membuat saya itu dilema itu dan bingung dan atau keteteran dalam mengikuti pelatihan CGP dan PPG itu yang adalah beban tugas jalur udara dan darat yang harus dipenuhi. Nah, dan jarak rumah dari sekolah itu lumayan jauh juga Pak Nyoman. Ini juga mempengaruhi kesehatan saya, nah sehingga saya takut tidak bisa mengikuti secara maksimal. Oh, begitu. Jadi menurut Bapak, beban tugas, jarak antara rumah dan sekolah, kesehatan yang membuat Bapak merasa keteteran dilema untuk mengikuti pelatihan ini. Ya. Iya. Oh. Nah, tapi dalam hati yang paling dalam saya merasa harus bertanggung jawab terhadap kedua pelatih ini Pak Nyoman. Nah, gimana ini solusinya Pak Nyoman? Saya harus bertanggung jawab ini terhadap keduanya antara CGP dan PPG-nya. Wah, kalau saya pikir saya sependapat dengan Bapak. Bagaimana kita harus profesional di sini, Pak. Kita sudah dibebankan
bukan dibebankan, ini merupakan pilihan kita. Satu sisi kita sudah diberikan kesempatan untuk pelatihan CGP, satu sisi juga diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG. Saya salut dengan Bapak memiliki rasa tanggung jawab untuk mengikuti kedua pelatihan ini, Pak. Itu dulu modal awalnya, Pak. Lalu menurut Bapak atau pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat Bapak bisa mengikuti kedua pelatihan ini dengan tanggung jawab, Pak? Nah, di sini saya harus betul-betul mengatur waktu, Pak Man. Antara tugas CGP, tugas PPG, dan nanti tugas sebagai guru di sekolah. Nah, di sini saya harus ekstra menjaga kesehatan, Pak Nyoman. Itu yang harus saya lakukan, Pak Nyoman. Oh iya, Pak, bagus itu. Terus kira-kira bagaimana cara Bapak mengatur waktu dan menjaga kesehatan sehingga Bapak bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan lancar lah, Pak? Nah, saya pikir banyak, Pak. Dalam mengatur waktu, saya harus membuat jadwal tersendiri dalam menyelesaikan tugas di CGP maupun di PPG. Nah, dan tugas yang ada di sekolah, dan dalam menjaga kesehatan saya juga menyiapkan vitamin, Pak, dan asupan makanan yang lengkap. Itu yang mungkin saya bisa lakukan, Pak Nyaman. Nah, betul sekali tuh Pak Yudi. Saya sependapat dengan Bapak. Sebenarnya dengan Bapak membuat jadwal tersendiri berkaitan dengan pemenuhan tugas-tugas yang harus Bapak penuhi bisa membuat Bapak tidak merasa keteteran dan menyiapkan dari segi kesehatan Pak harus menyiapkan vitamin karena mau tidak mau Bapak tuh harus bergadang untuk memenuhi tugas-tugas itu Pak. Vitamin di samping vitamin, asupan makanan juga sangat penting biar Bapak tetap sehat. Apakah Bapak merasa kesulitan dalam membuat jadwal tersendiri itu, Pak? Dan ya Pak Nyoman, saya sedikit kesulitan dalam membuat jadwal tersendiri itu. Nah, di sini kesulitannya itu dalam mengatur waktu Pak Nyoman untuk memenuhi setiap tugas dan mengikuti kegiatan belajar secara daring. Itu yang membuat saya kesulitan dalam mengatur jadwal, Pak Nyoman. Oh, jadi seperti itu. Bapak merasa sedikit kesulitan. Jadi, rencana apa yang Bapak lakukan dalam membuat jadwal tersendiri agar Bapak bisa memenuhi tugas dalam pelatihan dan mengikuti pelatihan secara daring sesuai dengan jadwal, Pak? Di sini saya akan berusaha mengatur waktu dengan sebaik-baiknya dan membuat jadwal tersendiri dan melakukan komunikasi dengan instruktur biar bisa memberikan keluasan dalam memenuhi tugas, Paman. Dan tidak lupa juga berkomunikasi dengan kepala sekolah, Paman. Ya nanti apa-apa ada tugas dia yang koordinasi sama kepala sekolah. Seperti itu, Pak Man. Nah, keren tuh, Pak. Itu yang terpenting, Pak. Dalam kita membuat jadwal tersendiri yang di dalamnya sesuai dengan waktu. Misalnya Pak Yudi ada tugas ini harus Bapak selesaikan hari ini karena Bapak sudah membuat jadwal tersendiri. Terus misalnya tugas, oh sekarang saya benturan. Nah, perlu Bapak komunikasikan ini. Komunikasikan baik dengan instruktur yang ada di pelatihan guru penggerak dan instruktur yang ada pada PPG-nya itu Pak. Komunikasi sehingga nanti pasti Bapak diberikan keluasan di dalam memenuhi tugas-tugas tersebut Pak. Pasti diberikan keluasan. Nah, bagus sekali rencana Bapak ini Pak Yudi atas solusi permasalahan Bapak. Semoga Bapak berhasil ya Pak. Dan apa yang sudah menjadi rencana Bapak itu. Ya Pak Nyaman, terima kasih ya semua bisa melakukan kegiatan. Semoga nanti saya bisa melakukan kedua kegiatan ini dengan baik. Nah, lalu bagaimana komitmen Bapak untuk mewujudkan terhadap rencana tersebut sebagai tindakan atau tindak lanjut dalam pembicaraan kita hari ini, Pak? Komitmen Bapak gimana?
Nah, komitmen saya di sini, saya akan berusaha membuat rencana kegiatan tersendiri dengan waktu yang detail. Nah, semoga nanti saya tidak merasa keteteran dalam mengikuti pelatihan CGP dan PPG yang secara bersamaan. Itu Pak Nyoman mungkin komitmennya. Wah, bagus sekali tuh, Pak. Berarti mengatur waktu itu, eee, atau membuat jadwal tersendiri itu dengan waktu yang detail. Berarti apa yang menjadi, apa namanya, jadwal di CGP dan di PPG itu Bapak buat waktunya secara detail. Memang seperti itu kita harus pintar, Pak, dalam memanajemen waktu secara efektif. Lalu kapan Bapak akan melakukan rencana tersebut? Nah, sebenarnya saya sudah merencanakan semuanya itu Pak Man, tapi saya belum bisa maksimal dalam melakukan yang berkaitan jadwal terperinci seperti waktu itu Pak Man. Oh, Pak. Oh, berarti Bapak sudah merencanakan, tapi belum maksimal. Nah, inilah bagaimana kita harus, Pak Yudi itu gimana? Sesuai dengan komitmen Bapak, Bapak harus merencanakannya dengan baik. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Pak Nyoman, nah sekarang saya sudah merasa tenang dan sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan biar nanti kegiatan pelatihan CGP dan PPG itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa saya bertanggung jawab. Terima kasih Pak Nyoman atas waktunya untuk sharing hari ini. Nah mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang selalu meningkatkan kompetisi kita ya Pak Man ya. Oke Pak Yudi, sama-sama. Semoga kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Selain itu kita lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi kita, Pak. Ya Pak Nyoman, terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Ya, terima kasih kembali. Menurut Pak, apa yang sudah berjalan baik tadi selama percakapan kita, Pak? Setelah kita ganti-gantian menjadi, coach gitu, latihan coaching tadi itu, Pak. Kira-kira apa yang sudah berjalan baik menurut Bapak? Nah mungkin yang sudah berjalan baik itu Pak Nyoman menurut saya pribadi Riko, kita sudah melakukan pembicaraan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Nah seperti yang tadi Niko, seperti permasalahan Pak Nyoman yang ada motivasi belajarnya menurun dan seperti yang menghadapi ini tentang waktu mengikuti 2 pelatihan sekaligus Niko Pak Nyoman. Oh, begitu. Kalau menurut yang sendiri, eh, dalam percakapan tadi kita sudah bisa saling membalas secara aktif, sudah bisa menumbuhkan apa namanya ide-ide dalam diri tentang permasalahan yang kita hadapi dan secara alami tadi setelah Pak Yudi bertanya ke Tiang, oh otomatis Tiang memiliki jawaban-jawaban tersendiri dari permasalahan Tiang hadapi tadi mengenai tentang turunnya motivasi belajar siswa pada saat Tiang belajar di kelas, begitu Pak. Lanjut yang kedua Pak, apa yang Ya masih Pak. perlu diperbaiki kira-kira atau ditingkatkan Pak ya? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dengan yang tadi itu Pak Nyoman ya. Ya, apa ya kira-kira yang perlu diperbaiki dari teknik coaching tadi itu apa sih? Nah, yang perlu ditingkatkan itu mungkin gininya Pak Nyoman. Itu apa namanya ini? Kira-kira apa ya? Kalau Kalau tadi menurut Tiang Pak, ya Pak Nyoman. kalau menurut Tiang apa namanya yang perlu diperbaiki tadi itu adalah tentang gini Pak, kompetensi yang
dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan tuh Pak, dari seseorang, terus membuat pertanyaan yang berbobot, yang nanti menggiring Kuci menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Itu yang menjadi poinnya yang perlu diperbaiki karena ini kan teknik coaching ini adalah merupakan teknik biar si Kuci yang menemukan sendiri solusi ya dari permasalahannya yang dia hadapi. Begitu menurut yang Pak. Terus yang ketiga Pak, kira-kira menurut Bapak apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat melakukan coaching? Nah, yang dilakukan mungkin nanti yang itu biar nanti bisa dalam kehadirannya penuh untuk melakukan coaching ini, mungkin yang dilakukan adalah untuk menjaga mengatur waktunya biar tetap bisa mengatur waktu, Pak Man. Kalau menurut yang teknik coaching ini selain waktu juga tempat sangat mendukung sekali Pak. Harus di samping itu juga harus melakukan menenangkan diri dulu, mencari tempat yang nyaman sehingga kita tetap fokus dalam melakukan coaching. Terus selanjutnya menurut Pak Yudi apa yang perlu diperbaiki Pak atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan di sini adalah untuk gininya Pak Man. Masalah yang perlu ditingkatkan ya? Teknik coaching ini menurut Pak Yudi apa ya sih yang perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan ide-ide seorang coach? Kalau menurut yang sendiri kita harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang memang dapat memancing. Inilah kadang sulit kita dalam membuat pertanyaan yang memang memancing. Ternyata dari pertanyaan itu timbul ide dari coach. Dari pertanyaan yang kita lempar tuh Pak, yang kita kasih kepada coach itu. Nah, sehingga menumbuhkanlah potensi dan kekuatannya itu, sehingga menumbuhkanlah dari pertanyaan yang kita berikan. Gitu menurut yang Pak. Berarti kita harus mencari jawaban pertanyaan yang gini ya, bisa memancing dari. Iya, betul. Oh iya. Terus apa yang Bapak rasakan pada saat di coaching tadi, Pak? Yang saya rasakan saat di coaching tadi itu, yang rasakan adalah gimana ya, perasaannya itu udah mulai senang gitu. Nah, bebannya udah mulai berkurang. Kita bisa dapat solusi lah istilahnya, Pak. Oh gitu. Ya. Kalau menurut yang sendiri awalnya saya tidak yakin, tetapi setelah praktek ternyata Pak Yudi itu mampu menemukanlah solusi-solusi yang ada dalam diri Tiang untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang hadapi tadi tentang penurunan motivasi belajar siswa itu, Pak.